Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga Radio Roja di beberapa kota, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio yang lain, serta pemirsa beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Kita lanjut kepada rukun iman yang keenam, iman kepada takdir. Kita wajib beriman terhadap adanya takdir, karena hal itu ditetapkan oleh Allah dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, serta penjelasan para sahabat dan para ulama. Di antaranya Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya kami telah menciptakan seluruh makhluk dengan takdir-takdirnya. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 Allah berfirman, Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, berarti Allah telah memberi hidayah ke dalam hatinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Ja'a musyriku Quraisyin yukhasimuna Rasul sallallahu alaihi wasallam fil qadar. Fanazalat yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim Dhuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Datang beberapa orang musyrik Quraisy mendebat Nabi SAW tentang takdir. Turunlah ayat dalam surah Al-Qamar ayat 49 tadi, pada hari kiamat wajah-wajah mereka diseret di dalam neraka sambil dikatakan, rasakan olehmu sentuhan neraka Saqar. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir-takdirnya. Masih dari Imam Muslim, juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uk wa
wasta'in billahi wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu amal syaitan. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Dan pada diri masing-masing mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah ini ada kebaikan. Mukmin lemah ada kebaikan dengan imannya. Bersungguh-sungguhlah engkau untuk meraih apapun yang manfaat bagi dirimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal itu dan jangan kamu bersikap lemah. Kalau ada musibah yang menimpamu, jangan sekali-kali kamu katakan, seandainya tadi saya begini, niscaya akan demikian dan demikian. Ya boleh berkata seperti itu. Berandai-andai, seolah-olah menggugat kejadian yang sudah terjadi. Kalau tadi saya begini, pasti akan begitu. Ini enggak boleh, dilarang. Tapi katakanlah qadarullah, inilah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena sungguhnya ucapan lau, ucapan seandainya, itu membuka amalan syaitan. Hadis ini juga menjelaskan area takdir. Kalau ada terjadi, katakan qadarullah. Allah telah mentakdirkan kejadian ini. Juga dalam hadis yang masyhur yang disebut dengan hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW tentang Islam, iman, dan ihsan, dijawab. Dan ketika menjelaskan iman, beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk. Ketika menjelaskan iman kepada yang lain cukup diatafkan. Kamu beriman kepada Allah dan kepada malaikat. Tidak diulang beriman lagi kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir. Pakai waw ataf. Tapi pas beriman kepada takdir diulang. Wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kamu beriman kepada takdir baik yang baik dan ataupun yang buruk. Pengulangan ini penegasan. Seolah-olah ditegaskan beriman kepada takdir karena apa? Ada isyarat. Suatu saat umatnya ini akan ingkar kepada takdir. Makanya diingatkan lagi. Nyaris tidak ada umat Islam yang ingkar kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir. Maka tak perlu diulang. Tapi kepada takdir diulang, ditegaskan. Dan ini menunjukkan adanya takdir Allah. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata Nabi SAW, ini penggalan hadis dari tengah-tengah sampai akhir, tidak dari awal. Ini wasiat Nabi kepada Ibnu Abbas. Salah satunya adalah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa qad kataballahu lak
Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak rufi'atil qalam wa juffatis suhuf. Ketahuilah olehmu, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan bisa memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu itu kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan seandainya manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu yang madarat kepadamu, mereka tidak bisa memberi yang madarat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Telah diangkat qalam, catatan takdir itu sudah diangkat, tidak dituliskan lagi, dan lembaran-lembaran catatan takdir pun sudah mengering. Nggak bisa dihapus, nggak bisa ditambah. Dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, dia berkata, inna rajula la yamshi fil aswaq wa inna ismahu la fil mauta. Mungkin ada seseorang yang sedang berjalan di pasar, tapi namanya sudah tercatat di golongan orang yang akan mati hari itu. Catatannya yang disebut dengan takdir. Dan Abdullah bin Ahmad meriwayatkan sebuah penjelasan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd 39, yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah menghapus apa saja yang Allah kehendaki dan menetapkan. Yang Allah hapus takdir, yang Allah tetapkan takdir. Ini ayat, ada takdir yang dihapus, ya. Ada yang ditetapkan, ya. Berkata Ibnu Abbas, illa syaqawah was sa'adah wal hayata wal mauta. Kecuali yang tidak dihapus oleh Allah adalah dari penderitaan, kebahagiaan, kehidupan, dan kematian. Maka berkata Ibnu Abbas ketika menerangkan takdir ini, al-imanu bil qadari nizamut tauhid. Faman amana wa kadzdzaba bil qadar fahuwa naqsun lit tauhid. Iman kepada takdir bagian dari tauhid. Siapa yang beriman kepada Allah tapi mendustakan takdir, tauhidnya kurang. Dalam ungkapan lain dikatakan, faman wahhada wa kadzdzaba bil qadar faqad naqasat tauhid. Siapa yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, tapi dia mendustakan takdir, sungguh berkuranglah tauhid orang tersebut. Itulah beberapa penjelasan ayat ataupun hadis ataupun ucapan para sahabat tentang masalah takdir. Intinya wajib kita meyakini adanya takdir. Karena diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Bagaimana beriman secara benar kepada takdir? Sebab ada orang yang mengklaim seiman kepada takdir. Tapi rincian dari iman kepada takdir ini tidak faham, tidak mengerti, tidak tahu. Karena ketidaktahuan seringkali ucapan dan perbuatannya menunjukkan seolah-olah tidak beriman kepada takdir. Ini yang harus kita ketahui. Iman kepada takdir mencakup 4 poin. Satu aja di antara poin ini tidak kita imani, maka
terhapus iman kita kepada takdir. Keliru, salah, atau dianggap tidak beriman kepada takdir. Apa saja 4 poin yang menjadi rincian iman kepada takdir? Pertama, al-imanu bi'ilmillahi azza wa jalla. Al-muhitu bi kulli syai'in minal mawjudat wal ma'dumat al-mumkinat wal mustahilat. Pertama, beriman kepada ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu yang ada ataupun yang tiada, yang mungkin ataupun yang mustahil. Artinya wajib kita yakin iman Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam nyata ataupun yang ada di alam gaib. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari ilmu Allah. Sekecil apapun, sedetil apapun. Allah berfirman di antara dalam Al-Hasyr 22, "Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah war-rahmanur rahim." Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain Dia. Dia yang mengetahui alam gaib ataupun alam nyata. Dalam surah Saba ayat 3 Allah menyatakan alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard wala asgharu min dzalika wala akbar. Dialah Allah yang mengetahui yang gaib. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari diri Allah, walaupun sekecil debu. Bukan debu ya, dzarrah. Dzarrah itu bahasa kitanya atom. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi-bagi lagi. Dan tidak terlihat oleh mata telanjang. Sekecil atom, tak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah. Baik di langit ataupun di bumi. Bahkan yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar. Semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Itu benda makhluk yang nyata. Termasuk mengetahui kejadian peristiwa walaupun belum terjadi. Baik yang akan terjadi dan ketika itu terjadi kejadiannya bagaimana Allah tahu, maupun yang tidak terjadi seandainya itu terjadi bagaimana kejadiannya Allah juga tahu. Termasuk nasib manusia nanti di akhirat ke surga atau ke neraka Allah tahu. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, qala rajulun ya Rasulullah ayu'rafu ahlul jannah min ahlin nar. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, apa sudah diketahui enggak mana ahli surga, mana ahli neraka? Maka dijawab, na'am ya, sudah diketahui. Orang itu kemudian bertanya lagi, falima ya'malul amilun, lalu kenapa orang harus beramal? Kalau sudah ditetapkan nanti ke surga atau ke neraka, ngapain beramal? Kalau ditetapkan ke neraka, walaupun sekarang ibadah, amal soleh, kalau takdirnya ke neraka, mah tetap ke neraka, kan gitunya. Kalau umpamanya ditetapkan ke surga, walaupun durhaka kafir, takdirnya ke surga mah ke surga, kan gitunya. Dalam pikiran setiap orang. Apa kata Nabi SAW? Kullun ya'malu lima khuliqalah au lima yusirallah. Semua orang akan akan beramal dengan amalan yang sesuai dengan takdir surga neraka yang dia akan alami atau dimudahkan terhadap takdirnya.
Sudah kita terangkan, nanti akan dijelaskan lagi. Semua takdir ditetapkan beserta sebabnya. Kalau umpama Allah mentakdirkan seseorang punya anak, pasti segala sebab yang menyebabkan dia punya anak juga ditakdirkan. Dia ditakdirkan menikah. Ditakdirkan menikahnya dengan pasangan yang tidak mandul. Tidak ada masalah. Itu nggak mungkin orang berkata, kalau takdirnya punya anak mah pasti punya, walaupun tidak nikah. Nggak mungkin. Allah takdirkan sesuatu, Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya takdir tersebut. Kalau seseorang akan ditakdirkan kenyang, pasti Allah takdirkan dia makan. Nggak mungkin. Saya mah sudah ditakdirkan kenyang, 3 bulan nggak makan juga kenyang. Nggak mungkin. Sebab-sebab tersebut juga termasuk ditakdirkan. Sehingga apabila seseorang ditakdirkan ke surga, pasti ketika di dunia dia ditakdirkan iman dan amal soleh. Kalau seorang ditakdirkan ke neraka, pasti di dunianya dia ditakdirkan beramal dengan amalan ahli neraka. Sehingga nggak mungkin ditakdirkan ke surga, tapi selama di dunia kafir enggak. Ditakdirkan ke neraka, walaupun di dunia itu iman, amal soleh, mati dalam keadaan demikian, mustahil. Jadi takdir ditetapkan beserta sebab-sebabnya. Oleh karena itu, kalau seseorang ditakdirkan ke surga, Allah mudahkan orang itu di dunianya untuk beriman, beribadah, beramal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa, maksiat dan keburukan, itu pasti itu. Itu yang dimaksud dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun ya'malu lima khuliqalah, au kullun ya'malu lima yusyirallah. Semua orang akan beramal dengan amalan yang untuk apa dia ditakdirkan nanti. Kemana dia akan ditakdirkan nanti. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ghulama alladhi qatalahu al-Hidr tubi'a kafira. Walau 'asha la arhaqa abawayhi tughyanan wa kufra. Anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir, Nabi Musa kan mengikuti Nabi Khidir untuk belajar kan. Di tengah jalan ketemu anak, langsung dibunuh tanpa alasan. Sampai Nabi Musa protes. Lalu rahasia itu diterangkan di akhir kisah. Sesungguhnya anak yang aku bunuh tadi itu akan ditakdirkan kelak menjadi orang kafir dan akan menyesatkan kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Dari mana Nabi Khidir tahu? Wahyu dari Allah. Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Agar itu tidak terjadi ketika anak kecil ini masih kecil dibunuh. Biar tidak menyesatkan kedua orang tuanya kelak. Masih riwayat Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Dia berkata, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila jinazati sabiyin min al-ansar faqalat ya Rasulullah tuba lahu usfurun min asafiril jannah lam ya'malis-su wa lam yudrikhu. Qal aghayra dhalika ya Aisyah inna allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim wa khalaqa lin nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Suatu saat Nabi SAW diundang mengurus jenazah anak kecil dari bangsa Ansar. Masih balita sudah mati. Setelah itu Aisyah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berbahagialah anak kecil ini.
Dia nanti akan menjadi salah satu burung di antara burung-burung di taman-taman surga, di alam kuburnya. Kita sudah terangkan bahwa ruh anak kecil atau ruh orang mukmin itu akan menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Ini anak kecil juga begitu. Kenapa? Lam ya'malisu. Dia belum pernah melakukan keburukan, bahkan belum tahu apa itu buruk. Karena belum tahu dosa, belum berbuat dosa, pasti dia itu akan ke surga gitu. Apa kata Nabi SAW? Tidak demikian wahai Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan surga dan menciptakan calon penghuninya. Allah ciptakan dia ke surga itu ketika dia masih dalam tulang sulbi bapak-bapaknya. Ketika masih jadi sel sperma sudah ditakdirkan dia ke surga. Dan Allah menciptakan neraka beserta calon penghuninya. Allah ciptakan dia sebagai calon penghuni neraka ketika dia masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim yang menjelaskan adanya pencatatan, adanya pengetahuan atau ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu termasuk yang akan terjadi, termasuk siapa yang akan ke surga, siapa yang akan ke neraka, Allah tahu. Ini poin yang pertama. Beriman kepada takdir mencakup beriman kepada ilmu Allah. Segala yang terjadi di muka bumi, yang belum, yang sedang, yang akan, Allah tahu. Termasuk yang tidak terjadi, kalau itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Inilah poin pertama, beriman kepada ilmu Allah. Kedua, al-iman bi kitabillahi ta'ala alladhi lam yufarrid fihi min syai'. Beriman bahwa semua ilmu Allah itu sudah Allah catatkan. Semua ilmu yang Allah ketahui sudah Allah catat. Di mana dicatatnya? Di induk catatan Lauhul Mahfuz. Apa hanya itu catatan satu-satunya? Tidak. Nanti ada 5 catatan takdir. Wajib iman bahwa semua ilmu Allah termasuk apa yang akan terjadi kelak itu sudah dicatatkan. Wajib beriman kepada catatan takdir. Pertama dalam surah Yasin ayat 12 Allah menyatakan wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami catatkan di Imamum Mubin. Yang dimaksud Imamum Mubin itu buku catatan induk. Yang jelas, yang nyata, yang gamblang. Juga diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 70. Kata Allah, alam taro anna allaha ya'lamu ma fis samai wal ard. Inna dhalika fi kitabin. Inna dhalika ala Allahi yasir. Kata Allah, tidakkah kamu lihat bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan semua yang Allah ketahui itu sudah tercatat dalam sebuah kitab. Dan sungguhnya hal itu sangat mudah bagi Allah. Semua ilmu Allah telah dicatatkan. Lebih rinci diterangkan dalam beberapa hadis yang sahih. Di antaranya Sahih Bukhari. Dari Ali radhiyallahu an. Berkata Ali, kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu udun yankuthu fil ard wa qala ma minkum ahadun illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Faqala rajulun minal qawm ala nattakila ya Rasulullah. Qala la. I'malu fa kullun muyassarun. Thumma qara'a
Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kami sedang duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, di tangan beliau ada sebatang ranting. Beliau tancap-tancapkan ranting itu ke tanah. Lalu berkata, tak ada seorang pun di antara kalian kecuali sudah dicatatkan tempat duduknya di neraka atau di surga. Kita juga, ya tentu saja, semua. Kita sudah tercatat nanti, apakah di surga atau di neraka nantinya. Catatannya sudah ada sekarang. Hanya kita nggak tahu apa kita ke surga atau ke neraka. Tapi rambunya sudah terlihat ketika kita masih hidup. Kira-kira kita menuju ke surga atau menuju ke neraka? Takdir kita kemana? Rambu-rambunya sudah terlihat ketika kita masih hidup. Kita banyak ibadah, iman, amal soleh, kebaikan, atau sebaliknya, itu aja. Ada seorang yang bertanya, Allah natakila ya Rasulullah. Kalau gitu udah kita itikal saja ya Rasulullah. Itikal itu artinya bersandar kepada ketetapan ini, nggak perlu beramal. Apain beramal kalau sudah ditetapkan? Ke surga atau ke neraka, untuk apa beramal? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh begitu. La i'malu, beramalah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Semua kalian akan Allah mudahkan kepada takdirnya masing-masing. Kalau takdirnya ke surga, Allah mudahkan dia beramal amalan-amalan surga. Allah berikan pemahaman, keyakinan lurus, tidak salah faham. Kalau ditetapkan ke neraka, Allah mudahkan dia memiliki pemahaman, akidah dan amalan yang menjurus ke neraka. Salah satunya, kalau sudah ditakdirkan ke surga ke neraka, ngapain beramal? Sudah aja senang-senang, bebas hidup di dunia. Kalau takdirnya ke surga, nanti juga akan ke surga. Akhirnya dia durhaka. Berarti memang dia dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan lain neraka. Diberi pemahaman yang keliru seperti itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 5 dan 6. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Lihat. Adapun orang yang suka memberi dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan atau percaya kepada kebenaran, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan tunjukkan kepada dia jalan-jalan kemudahan. Akan Allah mudahkan jalan menuju surga. Kenapa Allah tunjukkan jalan menuju surga? Lihat, dia melakukan kebaikan, dia memberi, dia bertakwa, dia beriman kepada kebenaran. Wa amma, selanjutnya kata Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil fasanuyassiru wa amma. Adapun orang yang sebaliknya dari tadi tidak memberi. Wa kadzdzaba bil husna, mendustakan kebenaran. Fasanuyassiru lil usra, akan ditunjukkan jalan-jalan yang sulit. Dia tidak akan ditunjukkan ke jalan kebaikan, kebenaran. Berat melakukan ibadah dan amal soleh. Kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Lihat. Jadi antara takdir dengan jalan-jalan menuju takdir itu sudah selaras, sudah sinergi, sudah sama-sama ditakdirkan dan ditetapkan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas itu dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu hari. Bukan di motor, tapi di unta. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ghulam, inni muallimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihin."
Hai nak, hai ujang, kata orang Sunda. Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Semoga Allah memberi manfaat kepadamu dengan kalimat-kalimat ini. Pertama, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah olehmu, Allah akan menjagamu. Menjaga Allah, menjaga agamanya, perintahnya laksanakan, larangannya jauhi, itu menjaga Allah. Allah akan menjaga kamu, melindungi kamu, menuntun kamu, memberi hidayah kepada kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah olehmu, kamu akan menemukan Allah berada di hadapanmu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Wa law ijtama'u 'ala an yadhurruka lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Rufi'atil qalam wa juffatis suhuf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, ketahui olehmu, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan sesuatu yang manfaat bagimu, mereka tidak bisa memberi manfaat itu kecuali apa yang telah Allah catatkan. Kalau sudah tercatat, pasti itu. Sebaliknya, seandainya manusia berkumpul untuk memberi madarat kepadamu dengan sesuatu, mereka nggak bisa memadaratkan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catatkan. Takdirnya itu dicatatkan. Telah terangkat kolam dan telah kering lembaran. Kolam itu maksudnya pena yang menuliskan takdir. Sudah terangkat, nggak ada catatan yang baru. Dan lembaran takdir yang tertulis sudah kering, nggak bisa dihapus, nggak bisa dirubah. Inilah poin yang kedua. Iman kepada takdir mencakup iman kepada catatan takdir. Pertama, iman kepada ilmu Allah. Kedua, iman ilmu Allah itu semua sudah dicatatkan. Nah, ada berapa catatan takdir? Ternyata catatan takdir ada 5. Kita wajib meyakini 5 catatan takdir ini. Pertama disebut at-takdirul azali qabla khalqis samawati wal ard indama khalaqallahu ta'ala al-qalam. Pertama disebut catatan takdir azali. Kapan azali itu? Sejak awal. Sebelum makhluk yang lain ada, catatannya sudah ada. Ketika pertama kali Allah menciptakan kolam. Kolam itu pena, bukan danau, bukan pena. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di antara Al-Hadid 22 dan 23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, tidak ada satu peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua sudah tercatat dalam sebuah kitab. Kitab ini namanya Lauhul Mahfuz. Itu dicatatkan sebelum langit dan bumi ada. Kata Allah, min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam jagat raya. Bumi langitnya belum ada, apalagi makhluk di langit di bumi itu belum ada. Tapi catatannya itu sudah ada. Nanti rinciannya dalam hadis. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Kenapa Allah beritahukan ini? Agar kamu tidak berputus asa dari apa yang luput, yang hilang, yang lepas dari diri kamu. Gak perlu putus asa, itu sudah Allah catatkan pasti terjadi.
Sudah Allah takdirkan, takdirnya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, itu pasti terjadi. Nggak perlu putus asa. Wala tafrahu bima atakum, dan kamu tidak bangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Bangga dengan kekayaan, pangkat, jabatan, kekuasaan, popularitas. Itu telah Allah takdirkan untukmu, bukan karena hebatnya prestasi kamu, karena Allah telah menetapkan kamu demikian. Sudah tercatat. Nggak perlu bangga dengan apa yang kita miliki, nggak perlu putus asa apa yang hilang dari diri kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Imran bin Husain berkata Nabi SAW, "Kana Allahu lam yakun syai'un ghairah wa kana arshuhu 'alal ma wa kataba fi dzikr kulli syai'in wa khalaqas samawati wal ard." Kata Nabi SAW, dulu Allah sebelum ada segala sesuatu, hanya Allah saja. Saat itu arsy Allah ada di atas air. Berarti sebelum menciptakan apapun ada dua makhluk, arsy dan air. Saat itu arsy Allah ada di atas air. Allah catatkan di sebuah catatan segala sesuatu yang akan terjadi. Setelah itu baru Allah ciptakan langit dan bumi. Di sini riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah wa qala wa kana arshuhu 'alal ma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menuliskan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir tentang apa yang akan kejadian di langit dan di bumi sudah Allah catatkan. Menunjukkan perencanaannya itu sempurna gitu. Manusia aja di sini di dunia kalau mau membangun sebuah gedung yang besar, sebelum bangunnya ada rancangan bangunannya kan sudah ada sebelumnya ya. Survei lokasi, dilakukan AMDAL, analisa dampak dan lingkungan. Kalau ada bangunan di sini macet nggak jalan? Kalau ada bangunan di sini bikin banjir nggak? Kalau ada bangunan di sini lingkungan terganggu nggak, kan itu AMDAL kan? Saya nggak tahu berapa tahun sebelumnya itu ditetapkan tuh sebelum dibangun. Sebelum ada bangunan masih tanah, mungkin masih kebun gitu. Gambarnya secara rinci sampai ukuran besinya, sampai umpamanya duduk. Ya. Sampai ukuran besinya, bagaimana komposisi semen dan pasirnya, itu dirinci semua. Mungkin 2-3 tahun sebelumnya. Sehingga pas berdiri sesuai dengan rancangan, tidak ada yang salah. Itu manusia. Ini mah Allah mah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi itu sudah ada rancangannya. Sudah Allah tetapkan catatannya. Sempurnanya rencana Allah. Dan saat itu arsy Allah ada di atas air. Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Faqala lahu uktub." Qala, "Rabbi, wa madza aktub?" Qala, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah." Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah qalam, pena. Allah berkata kepada pena itu, catat olehmu, tulis olehmu.
Si pena itu bertanya, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, tulis takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Lalu menulislah pena. Menuliskan semua yang akan terjadi di alam jagat raya ini. Setelah ditulis, diangkat. Ini yang dimaksud telah terangkat pena dan telah kering suhuf. Suhuf itu lembaran catatan takdir. Kalau sudah kering nggak bisa dihapus, nggak bisa dirubah. Inilah takdir azali. Penulisan takdir sejak awal. Apa yang tertulis semua secara lengkap, detail dan rinci, ya, yang besar ataupun yang kecil, berupa makhluk yang real ataupun kejadian-kejadian, semua sudah tertulis. Dan wajib kita yakini karena Allah menjelaskan ini dalam Al-Quran. Penulisan kedua disebut kitabatul mitsaq, pencatatan mitsaq. Mitsaq itu perjanjian antara kita masing-masing individu kita dengan Allah. Perjanjian ini ditulis oleh Allah. Apa isi perjanjiannya? Isi perjanjiannya kita mengakui Allah sebagai pencipta kita, pengatur kehidupan kita, dan akan kita ibadahi Allah secara total. Kapan ini terjadi? Ketika kita masih dalam bentuk sperma, belum menjadi orang. Konon ya, wallahu a'lam. Sperma yang dipancarkan oleh laki-laki itu jumlahnya miliaran katanya ya. Berburu satu sel telur. Tapi di antara miliar ini hanya satu yang jadi. Sisanya mati kan gitunya. Jadi kita setelah menyingkirkan miliaran pesaing tuh untuk menjadi kita. Satu sel sperma yang jadi itu kita yang sekarang lahir ke alam dunia. Saingan kita miliaran yang lainnya gagal total, mati itu. Kita ini juara loh. Nah, ketika itu ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, kamu mengakui aku sebagai Rabbmu? Ya. Dengan konsekuensi. Apa konsekuensi dari pengakuan ini? Setelah mengakui, nanti lahir jadi makhluk yang hidup di alam dunia. Ketika hidup, aplikasikan pengakuan itu dalam bentuk ibadah dan amal soleh. Deal. Jangan sampai nanti setelah hidup durhaka ke neraka lalu menyesal. Saya kan nggak tahu. Ini sudah diingatkan. Betul, kita nggak tahu apa yang terjadi dulu. Nggak sadar, jangankan yang terjadi dulu. Ketika kita di perut ibu kita masing-masing tahu? Enggak. Ada yang ingat? Saya ingat waktu di perut ibu tuh. Enggak. Pas lahir gimana? Enggak. Pas beberapa tahun pertama dari kehidupan kita kan sudah nggak tahu ya. Apalagi waktu kita masih berupa sperma. Tapi oleh Allah diberitahu dulu, kalian begitu tuh pernah janji. Diberitahukan dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf 172 sampai 174. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidana an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadha ghafirin aw taqulu innama asyraka abauna min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alul mubtilun wa kadzalika nufassilul ayati wa la'allahum yarji'un. Ingat ketika Allah mengambil perjanjian dari setiap Bani Adam. Ketika setiap Bani Adam itu masih berada dalam tulang sulbi bapak-bapak mereka. Belum dipancarkan. Masih berupa sperma.
Wa asyhadahum ala anfusihim, Allah meminta mereka bersaksi atas diri-diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Dia menjawab, bala syahidana. Ya, kami bersaksi engkau Rabb kami. Allah jelaskan ini dalam Al-Quran, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai pada hari kiamat kamu nanti berkata, kami nggak tahu ini, kami lupa karena waktu itu kan belum jadi orang, masih jadi sperma gitu. Ya ada alasan itu. Allah sudah beritahukan ketika kita hidup di dunia. Dulu sebelum kamu ada, bibit kamu itu sudah berjanji loh. Aplikasikan sekarang. Ibadah dan amal soleh, tauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sampai di akhir ayat ini Allah menyatakan, wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah kami jelaskan secara gamblang ayat-ayat kami agar mereka itu kembali kepada Allah. Jadi setelah hidup di dunia dilalaikan oleh dunia, diingatkan, dulu kami sudah berjanji, kamu sudah berjanji untuk ibadah amal soleh. Dan itu perjanjian tercatat. Dirinci dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu secara marfu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla khalaqa Adam thumma akhadha al-khalqa min dhahrihi wa qala haula'i ilal jannah wa la ubali wa haula'i finnar wa la ubali. Sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam. Diambillah dari tulang sulbi Adam ini beberapa keturunan Adam. Lalu Allah berkata, mereka ke surga dan aku tidak peduli. Lalu Allah ambil lagi beberapa turunan dari anak Adam lalu berkata, ini ke neraka dan aku tidak peduli. Sudah ditetapkan ini ke surga, ini ke neraka. Tapi ada tapinya loh. Ketetapan Allah ini ke surga, ini ke neraka tidak akan lepas dari Rahman dan Rahimnya Allah, dari keadilan Allah, dari sifat hakimnya Allah. Tidak zalim. Pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Saya sering beri ilustrasi, jangankan Allah atau orang aja di dunia. Manusia nih, bukan menyamakan manusia dengan Allah. Tapi kalau manusia aja gini, apalagi Allah gitu. Seorang guru punya banyak murid, ada murid yang diluluskan, ada yang tidak. Ada yang dikasih 10, 8, 5, 0 ada. Itu ketetapan guru. Dan aku tidak peduli, kata sang guru. Pokoknya si ini naik, si ini tidak, si ini dapat prestasi, si ini tidak. Si ini ranking 1, 2, 3, ada yang ranking besar. Kenapa guru menetapkan begitu? Bukan sembarangan, bukan karena kedzaliman, bukan semau gue. Pasti ada alasan. Pasti didasarkan pada prestasi sang murid. Kenapa ini ranking 1? Udah ulangannya juga 10 terus. Kenapa ini merah rapotnya? Memang ulangannya jelek-jelek semuanya. Ada datanya. Ini lembaran hasil ulangannya. Ini jawabannya. Nggak bisa dibuka. Kalau ada orang tua protes, anak saya lucu, ganteng, kenapa nggak naik kelas? Nih datanya. Hasil ulangannya begini. Hasil tugasnya begini. Kerjaannya di kelas ganggu teman-temannya. Nggak konsen dalam belajar. Kenapa? Oh, anak saya memang main game terus di rumah. Pantas. Kan gitu. Itu orang menetapkan siapa yang berprestasi, siapa tidak. Naik kelas atau tidak, lulus atau tidak. Nggak sembrono. Ada data, ada alasan yang siap dipertanggungjawabkan. Bos di perusahaan ada karyawan yang dikasih reward, dikasih promosi, dinaikkan jabatannya, naik fasilitas, naik gaji. Ada yang di SP1, di SP2, ada yang dipecat, ada yang diambil lagi fasilitasnya. Bos tuh. Apakah dia sewenang-wenang? Enggak, pasti ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kalau toh ada yang menuntut ke pengadilan, dia siap dengan data. Itu orang, apalagi Allah. Allah nggak akan pernah zalim kepada hambanya. Tidaklah Allah mentakdirkan seseorang ke surga kecuali pasti ada alasan. Tidaklah mentakdirkan ke neraka kecuali pasti ada alasan. Allah bersikap adil. Jadi diambil sekelompok anak-anak turunan Adam lalu ditetapkan ini ke surga. Ini ke neraka dan aku tidak peduli. Berkata seseorang, ya Rasulullah fa'ala madzal amal. Kalau begitu untuk apa kita beramal? Didasarkan pada apa amal kita? Kalau sudah ditetapkan ke surga atau ke neraka? Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala mawaqi'il qadar. Seseorang akan beramal di atas garis takdirnya masing-masing. Inilah takdir yang kedua yang dicatat, yaitu takdir mitsaq. Kapan takdir mitsaq itu? Ketika orang belum ada di perut ibu. Masih berupa sperma. Tapi catatan takdir mitsaq ini menginduk kepada catatan takdir azali. Nggak mungkin menyimpang berbeda apalagi bertolak belakang. Nggak, ya. Kalau takdir azali menuliskan seluruhnya, kalau takdir mitsaq hanya menuliskan perjanjian antara orang itu dengan Allah. Dan perjanjian orang dengan Allah berbeda-beda, ya. Ini yang kedua. Ketiga, takdir umri. Takdir umri artinya takdir penetapan umur orang. Kapan itu terjadi? Ketika manusia sudah berupa janin. Kalau tadi masih berupa sperma, belum ketemu sel telur. Masih ada dalam tulang sulbi bapaknya masing-masing. Kalau ini sperma dengan telur sudah berjumpa, menempel di dinding rahim jadi janin, jadi sighat. Setelah usia 4 bulan kandungan, Allah utus malaikat mencatatkan 4 hal tentang orang itu. Amalnya, ajalnya, rizkinya, suka dukanya, bahagia atau sengsaranya. Semua kita pasti ada masa-masa bahagia, ada masa-masa sedih. Setiap kita begitu kan? Itu sudah tercatat sebelum kita lahir. Ketika usia kandungan kita 4 bulan di perut ibu kita masing-masing sudah tercatat. Sebagaimana hadis yang sahih tentang hal itu. Bahwa ketika usia 4 bulan dikirim malaikat dicatatkan 4 hal. Catatan ini disebut catatan umri. Kenapa? Karena seumur hidup masing-masing orang. 4 hal dicatatkan. Amal kita. Kita hari ini, detik ini berkumpul di tempat ini dengan posisi berbeda-beda. Saya dengan telunjuk begini. Catatannya sudah ada. 4 bulan ketika saya ada di kandungan ibu saya. Semuanya. Termasuk ajalnya. Kapan ajal kita? Sudah ditetapkan tapi nggak tahu. Semoga masih lama. Semoga pas ajal tiba kita dalam kondisi terbaik ya. Lagi sujud, lagi saum, lagi beribadah, kita lagi beramal soleh, getuk mati. Semoga begitu. Jadi ajalnya, rizkinya juga sudah ditetapkan. Termasuk suka dukanya. Kapan saya akan bahagia, kapan saya akan menderita, Allah telah catatkan. Dan kita tidak bisa menghindar. Ketika kita menderita wajib sabar. Itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Untuk apa? Oh, banyak hikmahnya penderitaan ini. Banyak keuntungannya bagi kita. Apa keuntungannya? Dengan penderitaan itu dosa-dosa kita gugur. Dengan keuntungan itu kita bisa bersabar, dapat pahala. Dengan penderitaan tersebut doa kita makbul. Dan banyak lagi itu. Hanya sabar aja ya. Insya Allah maslahat manfaat bagi kita semuanya.
Jadi 4 itu dicatatkan, inilah yang disebut dengan catatan umri. Diterangkan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalik, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik, thumma yursilul malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun am sa'id." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya masing-masing selama 40 hari sebagai mudghah. Mudghah itu mungkin bahasa kitanya zigot. Setelah sel telur sama sel sperma bertemu, menempel di dinding rahim berupa mudghah. 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah selama 40 hari juga. Pertama alaqah dulu, pertama mudghah 40 hari. Kemudian setelah itu berubah lagi. Pertama sebagai nutfah, kedua sebagai alaqah, ketiga sebagai mudghah. Masing-masing 40 hari. Setelah menjadi mudghah, janin, 3 kali 40 hari berarti 120 hari. Berarti 4 bulan. Diutuslah 1 malaikat. Kemudian ditiupkan ruh. 4 bulan. Baru si ruh itu, si janin itu karena sudah ditiupkan ruh. Uyak. Uyak itu apa? Hidup, bergerak. Lalu dicatatkan 4 kalimat bagi orang ini. Rizkinya, ajalnya, amalnya, suka dukanya. Dan inilah yang disebut dengan catatan umri. Dan catatan ini menginduk kepada catatan di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berbeda apalagi bertolak belakang. Jadi ini lebih rinci lagi, lebih detail dan lebih sempit. Kenapa lebih sempit? Karena hanya mencatatkan 4 hal tentang setiap masing-masing orang. Ini berbeda-beda. Amal orang beda, ajal orang berbeda, rezeki orang berbeda, suka duka orang berbeda. Masing-masing perbedaan ini semua sudah dicatatkan. Dan ini menginduk kepada catatan di Lauhul Mahfuz, tidak akan berbeda apalagi bertolak belakang. Inilah catatan ketiga, catatan takdir umri. Keempat, kelima, nanti akan dijelaskan di hari Jumat yang akan datang. Sekarang sudah habis waktu, sudah lewat ya. Sisa 2 lagi insya Allah kita akan terangkan di pertemuan yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Seperti biasa untuk hari Jumat dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja di Cilengsi. Dipersilakan kepada Ari untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga silakan. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semuanya agar bisa memahami pelajaran ini dan dalam rangka meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, kami tunggu pertanyaannya di via telepon 0218236543. Silahkan untuk telepon yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Mohon maaf. Iya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten. Silahkan. Iya, ada yang mau saya tanyakan. Ini tentang Sirah Nabawiyah, ya. Ini kan Rasulullah itu sering perang gitu ya. Terus dengan para sahabatnya juga sering perang. Itu tuh gimana cara menjaga sholatnya gitu, sholat 5 waktunya itu. Ingin tahu aja. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya.
Barakallahu fiik. Kalau nggak salah pertanyaannya Nabi dan para sahabat sering perang gitu ya? Perang. Bagaimana sholatnya ketika perang? Ya, pertama ada yang disebut dengan sholat khauf. Sholat ketika takut. Karena berada di tengah-tengah medan tempur. Bagaimana sholatnya? Berbeda tergantung keadaan. Kalau umpamanya sedang tidak fight, tidak sedang perang, di sini masih bersiap, musuh di sana masih siap, datang waktu sholat, maka Nabi dan para sahabat sholat. Bagaimana sholatnya? Berbeda dengan sholat di waktu normal. Yaitu Nabi dan para sahabat di shaf pertama suruh sholat dulu. Di shaf kedua jaga-jaga. Ketika Nabi SAW masuk ke rakaat kedua, shaf pertama ini melanjutkan sendiri-sendiri sampai salam. Shaf yang kedua masuk dan mulai sholat dengan Nabi sebagai rakaat yang pertama. Begitu. Jadi ketika shaf pertama sudah salam masing-masing, mereka yang berjaga. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam sholat khauf. Adapun kalau umpamanya sedang perang, kemudian datang waktu sholat, ya teruskan perang. Nanti ada uzur mengakhirkan sholat. Dan ini pernah teralami oleh Rasul SAW ketika dari siang ba'da zuhur perang, begitu masuk waktu asar masih perang. Dan Nabi SAW masih melayani. Tidak sholat dulu, nggak bisa stop dulu, saya mau sholat. Musuh nggak akan peduli, ya enggak. Kesempatan bagi mereka ketika kita sholat dibantai nanti. Sampai Nabi SAW mendoakan semoga laknat Allah kepada mereka karena mereka melalaikan kita dari sholat asar. Sampai maghrib baru, setelah gelap baru bisa menunaikan sholat asar di qadha. Karena bukan pada waktunya dan boleh mengqadha sholat karena kalau ada uzur seperti itu. Uzurnya salah satunya tadi tidak memungkinkan sholat karena perang atau karena alasan lain. Boleh sholatnya ini dilakukan ketika telah memungkinkan. Mungkin sekarang terjadi dengan uzur lain mungkin. Seperti seorang dokter bedah. Dia umpamanya membedah pasien dari mulai sebelum asar jam 3 sudah dibedah. Datang waktu asar, nggak bisa saya asar dulu, mati pasiennya. Terus lanjut, ini menyangkut nyawa orang sampai maghrib baru selesai, asar belum. Lakukan sholat asar setelah memungkinkan walaupun sudah habis waktunya. Kalau ada uzur seperti itu boleh ya. Yang jelas Nabi dan para sahabat di masa perang pun tidak pernah meninggalkan sholat. Ya, ada aturan-aturan dari aspek fikih bagaimana tata cara sholat ketika perang. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas pencerahan dan jawabannya. Kita akan angkat kembali telepon yang selanjutnya. Silakan, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa? Di mana? Di Liana di Situbondo. Silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, apakah nanti kalau sudah berjumpa dengan Allah, apakah juga nanti diperkenalkan juga harusnya juga diberitahukan kepada hambanya yang ada di surga? Ustadz, mohon penjelasan. Syukron, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Ari, gimana pertanyaannya? Kurang tertangkap. Kurang lebih yang kami tangkap adalah apakah ketika nanti kita sudah berjumpa dengan Allah, kita sebagai hambanya diperkenalkan juga dengan warga surga yang lainnya Ustaz. Demikian kurang lebih. Warga penghuni surga yang lain gitu? Tayyib, barakallahu fiik.
Kita semua akan berkumpul di surga dengan keluarga, dengan sahabat, dengan tetangga, dengan semua kenalan kita yang sama-sama ke surga. Reuni, iya. Memberi kebahagiaan enggak? Jangankan di akhirat, di dunia reuni dalam suasana yang biasa itu menyenangkan banget. Ketemu kawan lama, sahabat lama, apalagi keluarga. Suami istri punya anak banyak, anaknya berkeluarga pindah keluar kota atau kota yang sama tapi terpisah agak jauh. Kangen, rindu, telepon-teleponan. Pas lebaran ngumpul bareng anak, menantu, cucu gitu. Seneng apa enggak? Seneng. Bahagia? Bahagia. Ya, di surga masing-masing penghuni surga berjumpa dengan keluarganya. Suami istri kalau dua-duanya ke surga berjumpa dan tetap sebagai suami istri. Anak-anaknya yang juga ke surga berjumpa dengan orang tua. Bahkan sekalipun level surganya berbeda. Anak-anaknya surganya lebih rendah daripada orang tuanya. Orang tuanya itu amalnya, ibadahnya lebih hebat daripada anak-anaknya. Tapi sama-sama ke surga beda level. Karena beda kualitas dan kuantitas ibadah. Kalau orang tua ke surga di level atas. Anaknya juga ke surga di level bawah. Sama-sama di surga. Kira-kira orang tuanya kangen gak ke anak? Pengen ngumpul gak? Pengen. Ada kekurangan? Iya, di sini serba enak, tapi mana anak cucu kita gitu kan? Untuk menyempurnakan kebahagiaan orang tua, level surga anaknya dikatrol, dinaikkan selevel dengan tingkatan surga orang tuanya. Maka sempurnalah kebahagiaannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِالْإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak turunannya dalam keimanan. Kami satukan mereka itu. Bertemu antara orang tua dengan anak-anak dengan cucu. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah akan mengangkat level surga anak-anaknya selevel dengan orang tuanya walaupun amal ibadah mereka jauh berbeda. Setelah ada di surga, anak-anaknya ada, lalu ternyata anak-anaknya didatangkan selevel dengan surga orang tuanya, bahagia enggak? Bingit, baru sempurna nih kebahagiaan. Atau jangankan di akhirat, kita sekeluarga, kita anak cucu ke hotel bintang 7. Bintang terbaik. Tapi orang tua mengambil presiden suite umpamanya. Kamar terbaik, termewah, termahal. Segala ada. Makanan, buah-buahan, kamar mandinya juga lebih membuat betah daripada kamar tidur kita. Tapi anak-anak kita di kamar standar, nggak ketemu. Anak-anak nggak bisa ke level kita karena kuncinya itu hanya bisa ke level dia, nggak bisa ke level kita. Cliffnya itu. Kira-kira kita bahagia nggak? Enggak bahagia. Walaupun serba mewah, ada yang kurang. Kita nggak bisa ketemu anak cucu kan gitu ya. Ketika kita umpamanya curhat ke manajernya, saya nggak bisa lihat anak-anak padahal ini mahal gitu. Apa kata manajer? Tenang, anak-anaknya di-upgrade selevel dengan level kamar bapak. Akhirnya pindah, baru senang bahagia. Itu baru di dunia loh. Apalagi di akhirat nanti ya. Ya, kita akan berjumpa dengan orang-orang yang kita cintai sampai ke akhirat. Berkata Rasul SAW, Anta satakunu ma'aman ahbabta fil jannah.
kamu akan bersama-sama dengan orang yang kamu cintai di surga nanti. Al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Maka cintai para ahli surga, akan bersama-sama dengan ahli surga di surga nanti ya. Wallahu a'lam. Terakhir Ari ya, silakan. Pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara Ikhwan dari Karawang yang bertanya, faktor-faktor apa sajakah yang bisa merubah takdir? Barakallahu fiik, Ustaz, silakan. Apakah takdir bisa dirubah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Tergantung konsep penjelasan takdir itu. Tadi dijelaskan karena takdir ilmu Allah. Dan ilmu Allah semua sudah ditulis. Lalu ditetapkan bahwa kolam sudah terangkat. Dan catatan lembaran catatan amal takdir sudah kering. Menunjukkan takdir bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Itu pertama. Yang kedua, bukankah ada hadis yang menjelaskan takdir bisa dirubah dengan doa dan ikhtiar? Seperti contoh umpamanya, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyunsha'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang diingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa memperpanjang umur dan menambah rizki. Padahal tadi kita jelaskan ketika kita 4 bulan ada di perut ibu, rizkinya, ajalnya sudah dicatatkan. Tapi kok bisa dipanjangkan, bisa ditambah rizkinya. Memang para ulama ada 2 penjelasan. Yang dimaksud rizki bertambah, umur lebih panjang, maknanya makna majazi. Majazi itu bukan makna yang sebenarnya. Artinya umur panjang, umurnya tetap segitu tapi lebih barokah, diisi ibadah amal soleh. Rizkinya ditambah, maksud rizkinya tetap segitu tapi lebih barokah. Karena lebih manfaat. Ada yang begitu, ada juga makna hakiki. Tapi apakah ini bertolak belakang dengan ketetapan catatan amal? Tidak. Ulama yang menyatakan ini maknanya hakiki, siapa yang silaturahmi umurnya nambah, rizkinya nambah. Terus bagaimana catatan, apakah berubah? Tidak berubah. Catatannya begitu. Allah ketika mengutus malaikat untuk mencatat takdir untuk bayi di usia kandungan 4 bulan, catatkan olehmu, kata Allah. Kalau orang ini silaturahmi, kasih umur umpamanya 80, kalau tidak kasih aja umurnya 60. Kalau silaturahmi kasih rizkinya total 100 miliar seumur hidup. Kalau enggak silaturahmi total 1 miliar aja. Dua-duanya dicatat oleh malaikat. Malaikat enggak tahu orang ini nanti silaturahmi atau tidak, tapi Allah tahu. Tetap orang ini menjalani takdir sesuai dengan catatannya. Ya, apakah doa bisa merubah takdir? Sebagian hadis memang berkata begitu, tapi maknanya adalah takdir berupa doa. Doa yang kita panjatkan sebagian dari takdir yang Allah tetapkan. Ikhtiar kita bagian yang Allah tetapkan bagi. Contoh, seseorang tadinya miskin, bodoh. Takdir dia begitu. Lalu dia berusaha belajar, jadi pintar. Bekerja keras, sukses, jadi kaya. Apakah orang ini merubah takdir? Sebagian sudut pandang iya, sebagian sudut pandang lain menyatakan tidak, itulah takdir dia. Awalnya dia ditakdirkan malas sehingga bodoh dan miskin. Lalu Allah kasih hidayah. Diberi semangat untuk belajar dan bekerja.
Ditakdirkan orang itu berdoa, lalu orang itu berdoa, belajar, bekerja, dan Allah mudahkan jalan-jalan dari usahanya itu. Akhirnya Allah takdirkan dia pinter, kaya raya, dan rajin. Itulah takdir dia. Awalnya Allah mentakdirkan dia malas, bodoh, dan miskin. Allah takdirkan dia berdoa, belajar, berusaha, rajin. Lalu Allah takdirkan dia kaya dan pinter dan terhormat dia dalam pandangan manusia. Jadi doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan juga. Sudah saya katakan tadi, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu tadi, ya. Semua yang Allah takdirkan itulah yang akan terjadi. Jadi kalau seseorang tadinya kondisinya negatif, kurang baik, lalu dia berdoa dan berusaha, lalu berubah menjadi bagus kondisinya, positif kondisinya, maka yang dia lakukan bukan merubah takdir, tapi begitulah takdir dia. Awalnya ditakdirkan negatif, ditakdirkan kurang bagus keadaannya, Allah takdirkan dia berusaha, berikhtiar, berjuang, berkorban, berdoa. Allah mudahkan jalan-jalan yang dia lalui, lalu meraih sukses, berhasil, berubahlah keadaannya. Itu termasuk bagian yang sudah Allah takdirkan. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.